Halo, selamat datang kembali. Coba deh perhatiin, waktu kita ke supermarket ada susu yang ditaruh di rak biasa, bukan di kulkas. Pernah kepikiran gak sih kok bisa ya susu awet berbulan-bulan tanpa didinginin? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Pertanyaannya emang kedengeran simpel ya, tapi jawabannya, wah, ini melibatkan sebuah perjalanan teknologi tinggi yang super canggih. Kita akan telusuri setiap langkahnya, dari truk pengangkut susu sampai jadi karton di tangan kita. Oke, siap. Coba lihat diagram ini. Ini nih, peta perjalanan kita. Kelihatannya rumit ya. Tenang aja. Kita bakal ikutin alur si susu ini. Ngelewatin tiap mesin di pabrik ini, dari paling awal sampai akhir. Oke, kita mulai dari perhentian pertama, area penerimaan di pabrik. Disinilah susu sapi segar memulai transformasinya yang luar biasa jadi produk yang bisa kita simpan di dapur selama berbulan-bulan. Begitu truknya datang, susu mentah langsung disambut sama pompa kuat ini. Dari situ, susu langsung dipindahin ke tangki pendingin raksasa yang isinya bisa 4.000 liter. Tujuannya simpel, dinginin secepat mungkin, biar tetap segar sambil nunggu giliran diproses. Selanjutnya, susu ini harus ngelewatin serangkaian, sebut saja ujian pemurnian yang ketat. Ini tahap yang penting banget sebelum kita masuk ke acara utamanya, yaitu proses pemanasan super. Yuk kita lihat apa aja yang harus dilaluinya. Jadi, proses pemurnian ini ada 3 langkah utama. Pertama, susunya dipanasin sedikit. Terus langsung dimasukin ke mesin pemisah super cepat. Nah, terakhir, susu yang udah lebih bersih ini disimpan sementara di tangki penyangga sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini dia nih jantung dari semua proses pemurnian ini. Si pemisah krim susu. Tugas mesin ini krusial banget. Misahin krim dari susu sekaligus ngebuang kotoran sekecil apapun pakai gaya sentrifugal yang luar biasa kuat. Dan seberapa cepat sih mesin ini? Coba bayangin, drum di dalamnya itu muter 11.500 kali per menit. Gila kan? Kecepatan ini tuh ngasilin kekuatan pemisahan yang gede banget buat mastiin cuma susu paling murni yang lolos. Ini bener-bener contoh rekayasa presisi yang keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Proses yang ngasih nama dan umur panjang ke susu UHT. Siap-siap ya, karena kita bakal ngomongin panas yang super ekstrim. Jadi UHT itu apa sih? Singkatnya, itu Ultra High Temperature. Gampangnya gini, ini tuh teknik sterilisasi, susu dipanaskan ke suhu yang tinggi banget, tapi cuma sebentar aja. Tujuannya buat bunuh semua mikroorganisme tanpa ngerusak susunya. Setinggi apa suhunya? Nih dia, 138 derajat Celcius. Itu jauh lebih panas dari air mendidih loh. Tapi susu cuma ada di suhu segini selama beberapa detik aja. Itu udah cukup buat ngelakuin keajaibannya. Nah, ini dia kuncinya. Kombinasi panas super tinggi dan waktu super singkat ini rahasianya. Bakteri dan sporanya mati, tapi sebagian besar rasa dan nutrisi susu tetap aman. Ini tuh kayak nyari keseimbangan yang pas banget antara keamanan dan kualitas. Setelah disterilisasi, susu ngelewatin satu mesin penting lagi, homogenizer. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kok krim di susu UHT nggak pernah misah terus ngambang di atas? Ya, mesin inilah jawabannya. Mesin ini mecah gumpalan lemak jadi super duper kecil sampai nyatu sempurna sama susu. Makanya teksturnya bisa lembut dan konsisten. Oke, susunya sekarang udah steril, udah sempurna. Langkah terakhir adalah mengunci kesempurnaan itu. Dimasukin ke dalam karton khusus yang bakal ngelindungin dia dari dunia luar. Dan proses ini harus sama sterilnya dengan susunya. Seberapa cepat proses ini berjalan? Mesin pengisi aseptik ini bisa ngisi dan nyegel 5.000 karton susu setiap jam. Kalau dihitung-hitung itu hampir 1,5 karton tiap detik. Kebayang nggak sih cepatnya? Tapi, ya gitu. Kecepatan dan presisi steril kayak gini jelas nggak murah. Cuma buat satu mesin pengisi ini aja, harganya lebih dari 142.000 dolar AS. Ini nunjukin banget betapa gedenya investasi yang dibutuhin buat teknologi canggih ini. Perjalanan susunya sendiri sih udah selesai. Tapi, pabrik ini nggak mungkin bisa jalan tanpa serangkaian sistem pendukung yang vital banget. Yuk kita intip sedikit infrastruktur di balik layar yang bikin semuanya berjalan lancar. Kebersihan itu nomor 1, hukumnya wajib. Nah, sistem yang namanya Clean in Place atau CIP ini tugasnya ngebersihin semua pipa dan tangki secara otomatis. Pakai siklus 5 langkah yang teliti banget. Ada air, alkali, dan asam buat mastiin nggak ada sisa bakteri sekecil apapun.
Tentu aja, masih ada pahlawan tanpa tanda jasa lainnya. Ada steam boiler yang nyediain panas, ada kompresor udara buat ngegerakin mesin-mesin, dan ada water chiller buat ngontrol suhu. Masing-masing dari mereka ini investasi besar juga loh, yang ngejaga seluruh pabrik tetap beroperasi. Oke, kita udah lihat semua mesin canggihnya, presisi tingginya, sistem pendukungnya yang kompleks. Sekarang waktunya kita totalin semuanya. Jadi, berapa sih biaya yang dibutuhin buat ngebangun satu lini produksi susu UHT lengkap kayak gini? Dan ini dia angkanya, $331.903 Amerika. Segitulah harga dari semua teknologi yang mengubah susu segar dari peternakan jadi produk yang aman, tahan lama, dan bisa kita simpan di rumah. Dan yang menarik, ini nih kutipan langsung dari dokumen sumbernya, ditulis pakai gaya formal dan huruf kapital semua. Kayak ada sentuhan otentik yang unik gitu ya, buat nutup perjalanan kita hari ini. Jadi gimana? Lain kali pas kalian lihat sekotak susu UHT di rak toko, mungkin kalian bakal ingat ya sama perjalanan teknologi super canggih yang udah dilaluinya buat bisa sampai di sana. Intinya, di balik produk sehari-hari yang kelihatannya simpel, ternyata ada proses industri yang luar biasa rumit dan mahal. Semoga pembahasan kita hari ini ngasih perspektif baru ya pas kalian belanja nanti. Makasih udah ngikutin penelusuran ini.